Halo, selamat datang di Spiritual Queen Love. Apa kabar para Leo? Kita lihat yuk, Leo seperti apa sih di tanggal 24 sampai dengan 30 September 2025. Oke, langsung aja kita lihat dulu konstelasi planetnya. Yang pertama, ada Saturnus di Pisces yang merupakan rumah ke-8 Leo. Ini Saturnus berada di Pisces sejak bulan Maret 2025 ini ya, sampai nanti 2027 ya, dan hampir sepanjang 2027 masih akan ada Saturnus ini di Pisces. Oke, nah kemudian apa sih efeknya terhadap para Leo ya? Oke, langsung kita lihat di sini ada masa transformasi. Fokus pada hal-hal tersembunyi, warisan, utang atau rahasia. Bisa jadi akan timbul ya nantinya rasa krisis atau rasa butuh atau perlu melepaskan sesuatu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi Jupiter ya, di mana Jupiter ini berada di Cancer atau rumah ke-12-nya dari Leo ya. Nah, ini berupa perlindungan ya spiritual, tapi juga bisa menambah pengeluaran. Banyak hal yang bekerja di balik layar untuk kamu ya para Leo. Nah, selanjutnya ada Mars, di mana Mars ini berada di Gemini. Untuk Leo, Gemini itu adalah rumah ke-11-nya Leo. Ya, artinya apa? Artinya ini bicara tentang energi kuat untuk networking, teman, komunitas, tapi hati-hati bisa juga muncul konflik kelompok ya. Berikutnya ada Venus. Nah, ini Venus ada di rumah kamu sendiri ya, di rumah pertamanya Leo. Pesona pribadi akan meningkat, lebih menarik perhatian, cocok untuk cinta dan hubungan sosial. Ih, mantap ya Leo ya. Pesona kamu tidak tertahankan di minggu ini ya. Kemudian ada Merkurius yang saat ini berada di rumah keduanya Leo, yaitu Virgo. Nah, Merkurius di Virgo ini bicara pada fokus keuangan. Kemudian Merkurius ini adalah planet yang berhubungan dengan komunikasi, jadi ini terkait juga dengan cara bicara kamu. Terus pengelolaan aset juga ya. Nah, oke, itu kalau kita bicara tentang konstelasi planet atau transit planet ya pada saat ini yang mempengaruhi para Leo. Nah, selanjutnya kita akan lihat konfirmasi menggunakan kartu Oracle ya, Oracle Zodiac 108. Oke, langsung kita lihat. Yang pertama, ada Black Widow ya. Black Widow ini berupa peringatan, manipulasi, hubungan beracun, dan harus waspada. Wow, nanti kita kombinasi ya sama kartunya. Jadi bacaannya seperti apa. Kemudian ada Blinders. Ini adalah fokus sempit, tidak mau melihat sekeliling, perlu membuka wawasan. Oke. Dan berikutnya lagi ada Thunderstorm. Wah, ini nyambung semua ya. Thunderstorm ini adalah gejolak, konflik, emosi meledak, tapi juga pembersihan, cleansing. Oke, kalau kita lihat kombinasi antara Oracle ya di sini dengan transit planet, kita bisa lihat dalam bidang keuangan ya. Kita lihat keuangan dulu. Kalau secara transit planet, Merkurius di rumah kedua ya. Maaf, ini kita lihat dulu, kita rapikan. Oke, Merkurius di rumah kedua ini mendukung perhitungan detail. Tapi ada Saturnus di rumah ke-8. Ini bisa membawa kewajiban utang, pajak atau biaya tidak terduga. Kemudian ada Blinders, di mana kamu disarankan untuk jangan hanya melihat satu sumber penghasilan, kamu harus memperluas perspektif. Kalau saat ini kamu sudah mulai membuka mata untuk cara pendapatan lain, ini udah bagus ya. Tinggal dilanjutkan, berarti kamu sudah berada di jalur yang tepat dan kamu sinergi atau selaras dengan energi semesta yang memang menuntun kamu untuk seperti itu. Pesan untuk kamu buat perencanaan matang, jangan terjebak pada satu jalan. Dan kamu harus waspada juga barangkali ada manipulasi finansial. Jadi bisa jadi ada tawaran yang bagus banget ya, dan kamu memang harus gercep karena di sini juga ada Mars. Tapi kamu harus tetap menganalisa dengan baik ya, karena bisa jadi ada manipulasi juga kalau kita lihat dari kartunya. Nah, di sini berhubungan dengan pekerjaan dan karir, ada Mars di rumah ke-11 ya. Mars di rumah ke-11 ini, rumah ke-11 ini sebenarnya bagus ya. Ini memberi energi networking, proyek tim, tapi rawan benturan ego. Karena apa? Ada Saturnus di rumah ke-8, di mana ada tekanan dari atasan atau struktur organisasi kamu juga ya, atau mungkin pihak-pihak yang lebih superior daripada kamu yang memang terkait dengan bisnismu atau pekerjaanmu ya. Kemudian di sini juga ada Thunderstorm, di mana Thunderstorm ini bicara tentang konflik di tempat kerja. Bisa mungkin muncul ya buat kamu atau berkaitan dengan bisnis pekerjaan. Nah, konflik ini bisa jadi perselisihan. Jadi kamu harus bisa menghadapi dengan bijak ya. Calm down Leo ya, calm down untuk minggu ini. Pesan buat kamu, hadapi gejolak dengan tenang. Kamu gunakan diplomasi, karena saya percaya orang Leo itu pintar sekali dalam hal diplomasi. Jadi kamu jangan pakai emosi ya. Nah, ini momentum untuk menyingkirkan pola kerja lama yang tidak terlalu efektif. Jadi memang dengan konflik ini nantinya pola kerja lama yang gak efektif itu akan secara otomatis tersingkir sendiri. Bagus sih sebenarnya, ini kayak filtering ya. Nah, kemudian percintaan. Ini ada Venus ya. Venus ini di rumah pertama atau di Leo ya. Nah, Leo itu rumah pertamanya Leo berarti ya. Rumah keduanya ya setelah Leo, berarti apa tuh? Kalau abis Leo itu kan Virgo, berarti Virgo adalah rumah kedua gitu cara ngitungnya ya teman-teman. Nah, oke, Venus ada di rumah pertama atau di Leo, artinya daya tarik kamu lagi tinggi-tingginya, lagi terlihat lebih karismatik. Tapi ya itu dia, ada Saturnus di rumah ke-8. Artinya apa? Memberikan ujian dalam hubungan intim, bicara tentang kepercayaan, rahasia, cemburu. Nah, ini lagi panas nih ya soal ini. Kamu sadarin aja energinya sedang seperti itu, berarti kamu harus bisa menahan diri. Nah, kemudian di sini ada Black Widow. Hati-hati dengan relasi beracun atau manipulatif. Nah, ini dia ya untuk hubungan dengan pertemanan, hubungan sosial
sosial, kamu harus hati-hati karena ada relasi yang beracun atau manipulatif. Nah, pesan buat kamu, nikmatin aja pesona kamu yang lagi terpancar, lagi tersebar ya, secara alami. Tapi jangan terjebak dalam hubungan yang merugikan ya. Jangan juga, kita harus selektif lah ya. Kalau ada tanda manipulasi, lebih baik dengan tegas jaga jarak aja ya, stay away aja. Kemudian urusan keluarga, ada Jupiter di rumah ke-12 ya. Nih, ini artinya ada jarak emosional dengan keluarga. Mungkin ada beberapa urusan tersembunyi ya. Artinya urusan yang unek-unek yang mungkin gak disampaikan, yang akhirnya membuat jarak antara kamu dengan anggota keluargamu yang lain. Nah, di sini ada blinders dan thunderstorm ya. Nih, sorry, ada blinders, ada thunderstorm juga. Artinya apa? Ini bisa ada kesalahpahaman atau konflik yang memang udah lama disimpan. Nah, coba membuka mata pada sudut pandang keluarga yang lain. Jadi jangan duduk di kursimu terus gitu ya. Kamu coba duduk di kursinya mereka. Jadi mereka put yourself on their shoes gitu ya. Jadi kamu berada di sepatunya mereka gitu ya. Itu seperti apa rasanya, pandangannya, kira-kira apa pendapatnya atau interpretasi mereka terhadap sikap atau mungkin situasi yang terhubung kepada kamu gitu ya. Jangan nutup diri. Dialog jujur bisa mencegah badai besar loh nantinya ya. Kemudian bicara tentang kesehatan, di sini ada thunderstorm ya. Ini bicara tentang stres mental yang bisa mempengaruhi fisik. Jadi thunderstorm di sini bilang bahwa kalau kamu terus-terusan stres ya, terus-terusan tegang pikirannya, ini nantinya bisa jadi sakit juga badannya ya, karena pikiran itu bisa menimbulkan penyakit juga ya ke badan kita. Jadi jangan abaikan ya untuk sinyal tubuh kamu, luangkan waktu untuk detox, meditasi atau mungkin pemeriksaan rutin ya. Kalau kita simpulkan Leo, untuk kamu minggu ini, tema utamanya adalah hadapi gejolak thunderstorm ya dengan keberanian, tidak terjebak manipulasi dari Black Widow, dan memperluas perspektif blinders. Di sini diingatkan bahwa ada kayak kita pakai kacamata kuda ya kan. Artinya apa? Selama ini cara berpikir kita belum cukup luas. Dan untuk situasi sekarang kamu harus lebih memperluas lagi sudut pandang kamu. Terus kalau bicara keuangan butuh perencanaan cerdas, jangan sempit pandangan. Berhubungan lagi sama blinder ya. Pekerjaan bisa penuh badai, tapi tenang aja, itu sebenarnya cuma caranya Tuhan atau caranya semesta untuk membersihkan yang nggak penting gitu ya, supaya nanti pola kerja kedepannya jadi lebih sehat dan lebih bagus, lebih efisien. Nah, kalau percintaan ini adalah kamu lagi tinggi-tingginya, kamu tuh ibaratnya lagi memikat banget gitu ya, pesona kamu tuh benar-benar nggak nahan lah ya buat mereka-mereka yang ketemu kamu, mau teman, mau orang baru atau yang berhubungan dalam hal romantis ya. Tapi juga di sini ada Black Widow, jadi rawan jebakan toksik juga ya. Makanya kamu harus pinter-pinter ya. Tidak semua apa yang terlihat di depan itu sesuai sebenarnya dengan yang di belakang atau yang kenyataannya gitu ya. Nah, keluarga juga mungkin butuh komunikasi terbuka supaya konfliknya nanti nggak meledak ya. Ada kesehatan yang menuntut perhatian dalam stres dan juga energi dalam tubuh kamu, juga organ dalam. Artinya kamu harus lebih perhatikan ya, sebetulnya alarmnya sudah ada ya. Mungkin kamu jadi misalnya kalau ngantuk jangan dipaksain, capek jangan dipaksain, ya udah istirahat dulu sebentar, jeda-jeda gitu ya. Oke, itu dia untuk Leo, semoga resonate ya. Dan terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.